Halo, nama saya Ucup, owner dari Vespucci. Vespucci itu workshop skuter Eropa. Terus lebih identiknya mungkin ke Vespa ya untuk sekarang-sekarang gitu. Lebih identiknya si skuter tuh Vespa. Vespucci berawal dari tahun 2017. Jadi waktu itu tuh saya pernah main ke bengkel, ada namanya Vertigo gitu di Bandung yang cukup inspirasi juga, wah kayaknya lucu kalau punya bengkel kayak gini. Dan pada tahun itu 2017 mereka tutup dan dapat kesempatan juga, kayaknya pengen buka si Vespucci gitu. Jadi terbentuklah Vespucci tahun 2017 di bulan Agustus. Nah, kenapa kepikiran punya bengkel Vespa gitu, karena motor pertama saya dulu tuh Vespa Super tahun 72 dari SMP kelas 3 gitu, bekas peninggalan almarhum kakek. Nah dari situ karena motor satu-satunya terus cuman punyanya Vespa, jadi ngedalamin aja dari si Vespa. Emang karena mungkin historical dari si keluarga juga gitu, dan waktu itu banyak juga yang pakai Vespa itu rata-rata orang yang sederhana. Terus zaman waktu itu kan masih murah ya Vespa ya, jadi menikmati motor yang seadanya, terus dipercantik, dirawat, ya pada akhirnya jatuh cinta sama Vespa. Nah, yang bikin saya trigger bikin si Vespucci karena mungkin passionnya kayaknya harus di Vespa deh gitu. Jadi biar ngejalanin apa-apanya tuh berdasarkan kesukaan gitu. Nah, kalau misalkan ngomongin tentang idealisnya Vespucci itu, saya nggak mau bengkel yang pada umumnya hanya cuman teknis, hanya tentang benar engineering, enggak gitu. Karena emang dulu juga band-bandan dan suka juga lihat brand-brand fashion gitu, apalagi ketika awal-awal muncul Hypebeast dengan kontennya yang wah keren nih. Nah, ketika buka si Vespucci, gua harus mengimplementasikan ke si Vespucci, harus gayanya kayak gini, desainnya seperti ini, stylenya kayak gini, fitnya kayak gini. Nah, itu idealis saya di sana gitu. Jadi bengkel juga harus bisa keren juga gitu, nggak orang-orang tuh gaya datang pride tuh datang cuman ke kafe, ke tempat-tempat hiburan, nggak loh, ke bengkel juga lu bisa keren gitu. Nah dari situlah dijaga terus dan selalu dimixin untuk playlist di bengkel band-band yang gue suka, lagi suka grunge, lagi suka hardcore, atau lagi suka punk atau alternatif segala macam. Pokoknya jangan lagu yang jedag-jedug lah, pokoknya sebisa mungkin Nah itu mungkin idealis karena dulu juga saya ngerti musik gitu. Saya pernah band-bandan juga, terus dari uniform, dari style anak-anak semua segala macam di makeover segala macam, dikenalin ke mekanik nih style-nya kayak gini. Di samping mereka bisa memperbaiki motor atau misalkan ngerti tentang si teknis si Vespa-nya gitu. Tapi lu juga penampilan harus seenggaknya enak dilihat lah gitu. Jadi kan total gitu ketika ngobrolin tentang teknisnya bisa, tapi stylenya juga oke gitu. Kalau buat saya sih si kendaraan itu untuk apalagi Vespa itu adalah bagian hidup, bukan simbol lagi. Bagian hidup karena rasanya tuh kita pakai Vespa tuh bukan cuma sekedar naik motor, enggak sih. Jadi ada rasa senangnya juga, ada rasa sayangnya juga ketika mengendarai. Jadi menikmatilah di setiap ngegasnya, di tiap pakainya gitu. Ya kalau si Vespa-nya bisa ngomong, apalagi Vespa saya mungkin ya. Ya mungkin dari kalau bisa ngomong mungkin si Vespa ngelihat dari saya dulu capeknya gimana gitu kan, belajarnya gimana gitu, terus cari-cari jati diri si Vespucci-nya mau ke arah mana, terus capek belanjanya ngangkut-ngangkutin, terus capek ngelayanin konsumennya harus kayak gimana, yang ngopreknya, terus capek ngonten sendiri juga, capek jadi kasir juga. Mungkin si Vespa saya tuh ngalamin lah dari yang nggak kenal sosok-sosok otomotif di Bandung jadi sekarang kenal gitu kan. Mungkin dia akan cerita ya mungkin sedih, mungkin ya terharu mungkin, karena dari nothing gitu, dari nggak punya apa-apa, dari nggak bisa apa-apa sampai ke detik ini yang alhamdulillahnya sudah ada berprogres tuh kayaknya bangga gitu si Vespa teh ngomong ini bisa sampai sejauh ini gitu si Vespucci.
Ditabrakin pasti ada ya, cuman ngakalinnya adalah gimana caranya di segi bisnis kita masukin si segi idealismenya gitu. Karena idealismenya itu pasti koridornya nggak boleh juga keluar dari si rootnya otomotif atau bengkel. Cuman ya itu untungnya idealisnya karena mungkin dapat referensian dari dunia fashion dan dunia musik, mungkin jadi idealisnya gue ditumplekin aja deh, diimplementasikan ke si Vespanya gitu, ke si bengkel ini gitu. Makanya jadi nggak terlalu berat kayaknya, nggak terlalu bertabrakan banget gitu, malah makin enak ketika idealis digabungin sama si bisnisnya atau si ekonominya, makin enak gitu. Jadi memunculkan something new dan warna baru. Kesatu yang pasti keluarga ya, karena udah punya anak dan istri yang pasti. Terus yang keduanya adalah masa sih udah selama 5 tahun ini udah capek berdarah-darah gitu ngerintis, masa harus berhenti dari sini. Ditambah lagi beberapa konsumen terus tim gitu, terus atau friend and family ngasih semangat untuk kita doain comeback. Mungkin itu jadi acuan dan pembakar semangat lagi, ini harus cepat-cepat comeback lagi gitu. Dengan kejadian yang ya menurut saya itu besar lah ya, karena selama 5 tahun sirna dalam 1 hari ya, mungkin itu teman-teman terus si konsumen dan segala macam itu yang nguatin. Dan ini sayang juga Vespucci udah sejauh ini masa berhenti di sini gitu. Iya sebenarnya itu organik dalam artian tiap ada customer atau apa yang nyambung atau apa, dari zaman dulu juga kita ajak ngobrol terus kita nongkrong atau gimana, lama kelamaan kan jadi emosionalnya dapat nih. Terus anak-anak komunitas lain juga gitu sering pakai nongkrong, kita mau gini ya. Di situ kan terjadinya sharing, entah curhat atau entah ngomongin masalah si motornya atau segala macam. Jadi segalanya dibentuk secara organik lah. Anti mainstream, setuju sih. Karena jadi kalau kita dalam artian bebas dan anti mainstream tuh kayak contoh kita bisa mengekspresikan dari style modifikasinya, atau misalkan kita style si pengendaranya gitu, mau pakai style apapun juga masuk gitu. Beda cerita kayak misalkan kita pakai skuter yang pada umumnya gitu kan, untuk berpenampilan seperti ini tuh kayaknya kurang matching deh. Tapi kalau sama Vespa itu kita bebas berekspresi, motornya mau digambar-gambar, motornya mau dibikin raw, mau dimodif edan-edanan gitu, mau di style. Sekarang kan culture itu masih oke juga, mau di racing mau apa gitu. Makanya kalau dibilang anti mainstream ya anti mainstream, karena dia punya roots yang tersendiri dan tidak bisa diganggu-ganggu lagi gitu, karena kuatlah akarnya. Yang salah paham adalah ketika dia membawa budaya dari kendaraan lain atau motor lain ke Vespa. Itu mungkin pasti orang-orang ada kesalahpahaman di sana gitu, karena ada Vespa disamain nih sama motor dia sebelumnya. Ternyata kalau misalkan dari style racing, ternyata Vespa tuh nggak bisa gini loh gitu. Baiknya nggak bisa kita seenaknya gitu, si treatment motornya nggak bisa asal-asalan misalkan ngoprek mesinnya. Jadi emang ada pakemnya dan emang harus pakai hati aja gitu. Nah orang-orang kadang ada salah pada koridor itu. Cuman yang namanya belajar nggak apa-apa lah. Nanti juga dia menemukan gitu kan. Idealis kalau menurut saya tuh ketika lu punya skuter gitu, entah Vespa, entah Lambretta atau apa, be yourself aja. Be yourselfnya dalam artian jangan lagi ramenya ini ke bawah arus harus gini. Misalnya ya gue sukanya style dari modifikasinya dari mobil ini, atau misalkan dari budaya lain, ya udah aja pede aja diimplementasikan ke style si Vespanya atau ke style dirinya masing-masing gitu. Jadi jangan ngelihat tren ini lagi rame gitu atau apa, karena capek pada akhirnya dan bikin gak pede gitu. Yang pengen orang-orang ingat tuh si kulturnya yang harus tetap jalan dan terjaga. Terus ditambah lagi
Ucup Vespucci itu visioner tapi nyeleneh. Kalau ngomongin idealis sih kayaknya harus dipertahankan secara konsep dasar. Cuman mungkin cara dan treatmentnya yang bakal berubah-ubah. Dari tiap lu ngejalanin sesuatu atau entah bengkel, entah apa, entah segala macam, idealis itu harus. Cuman mungkin caranya yang akan berubah di kemudian hari. Karena idealis itu fondasi untuk tetap hidup.